Wafiqullah. Ini kami dari Canberra, ada pertanyaan. Sebelumnya mohon penjelasannya Ustadz mengenai perbedaan infak dan sodakoh. Kemudian dalam berinfak dan bersodakoh tersebut, kemanakah seharusnya kita tujukan terlebih dahulu? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah, bicara infak itu lebih umum daripada sodakoh. Sesuatu yang diberikan kepada istri disebut nafkah. Dan kadangkala sesuatu yang diberikan kepada orang tua yang sudah sepuh, yang menjadi tanggung jawab anaknya, itu disebut nafkah buat orang tua, bukan sodakoh. Jadi nafkah buat orang tua. Tapi boleh jadi infak itu belanja ke pasar umpamanya. Itu orang membelanjakan hartanya. Makanya dikatakan orang-orang kafir itu mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi orang dari agama Allah. Mereka menginfakkan, yakni mengeluarkan hartanya. Bentuk pengeluaran nanti macam-macam tadi. Ada yang jadi hibah, itu juga infak. Umpamanya ada lagi hadiah, infak. Itu sesuatu dari harta yang dia keluarkan. Adapun sodakoh, sodakoh itu masuk di dalamnya sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Sodakoh wajib ini zakat. Itu disebut sodakoh juga. Tapi sodakoh wajib. Sodakoh sunnah ya sodakoh yang bukan wajib gitu ya. Pemberian bantuan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kepada siapa kita mengeluarkan harta kita? Kepada siapa kita mengeluarkan harta kita? Yang pertama kepada diri kita sendiri. Ini bicara infak. Makanya ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, indi dirham. Aku punya 1 dirham. Kepada siapa aku infakkan? Qala anfik ala nafsi. Ya udah, engkau gunakan untuk kebutuhanmu. Engkau infakkan kepada diri. Kemudian kepada keluarga, istri, anak-anak. Kemudian kepada fakir miskin, kemudian fisabilillah, kemudian ke jalan-jalan yang lainnya. Maka ada sesuatu yang jadi kewajiban kita, maka jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah, yang anjuran, tapi yang wajib tidak kita kerjakan. Ahibati fillah. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah sedekah, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, apa dan kepada siapa mereka berinfak? Mengeluarkan harta ini kemana sih? Ini kalau bicara infak ya secara umum tadi. Maka Allah katakan, qul ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan dari harta kalian itu, falil walidain. Yang pertama adalah kedua orang tua. Falil walidaini wal aqrabin, dan kerabat-kerabat kita. Wal yatama wal masakin, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja amal kebaikan yang kalian kerjakan, Allah tuh Maha tahu. Maka ketika orang hendak mengeluarkan hartanya, dia lihat siapa yang menjadi kewajiban dia. Di hadis Nabi SAW mengatakan, ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawab. Mulai dari sana. Kemudian setelah itu, tadi ke yang lainnya. Kerabat-kerabat kita yang mungkin bukan tanggung jawab kita, tapi mereka kerabat kita. Di situ ada unsur silaturahim. Sehingga Nabi SAW ketika beliau menganjurkan untuk bersedekah kepada kerabat, beliau mengatakan, sedekatun wasilah. Engkau dapat pahala double. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ketika Abu Talha, beliau hendak mewakafkan kebunnya Biruha. Setelah dia mendengarkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Abu Talha datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Allah berfirman seperti ini. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai itu Biruha. Aku jadikan itu di jalan Allah. Engkau letakkan di mana ya Allah? Ya Rasulullah, terserah engkau. Artinya sama Abu Talha diserahkan kepada Nabi pembagiannya. Apa kata Nabi SAW? Ara an taj'alaha fil aqrabin.
Menurutku yang lebih baik engkau bagikan kepada kerabat-kerabat. Jadi itu yang lebih baik. Kemudian seorang muslim itu berusaha untuk punya sodakoh dalam segala segi. Bangun masjid dia ikut, bangun sekolahan dia ikut, anak yatim dia ikut. Dia punya walaupun sedikit-sedikit, tapi dia di mana ada jalan kebaikan, dia berusaha untuk punya kontribusi di sana. Ada wallahu a'lam bishawab.